Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Wawan Hitam. September adalah awal masuk ke musim penghujan. Ketika kita berangkat pagi hari, ternyata langit cerah sekali. Tetapi di siang hari atau di malam di sore hari bisa jadi kita akan mendapati awan hitam dan boom. Kita tidak siap, guys. Jangan menyalahkan hujan, guys. Kita tidak siap karena kita nggak bawa mantel, kita nggak bawa payung, guys. Akhirnya kita kehujanan. Lalu pada kondisi semacam ini, apa yang akan kita lakukan? Diam atau lari? Refleks kita pasti akan berlari, guys. Mari kita uji seperti apa ketika kita berlari. Tapi sebelum itu, guys, ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Kenapa kita menghindari hujan? Karena tentu saja kita tidak mau kebasahan. Banyaknya air yang mengenai diri kita. Oke, guys, seberapa banyak air yang mengenai diri kita ketika kita diam? Ternyata ketika kita diam, ini, guys, ketika kita diam, maka besarnya air hujan yang mengenai kita itu adalah intensitas air hujan dikali dengan waktunya, guys. Ketika waktu ini lama, maka tingkat kebasahannya juga tinggi. Ketika intensitasnya rendah, juga kebasahan kita ikut rendah, guys. Lalu bagaimana dengan ketika kita berlari? Nah, apakah sama air hujan yang mengenai kita diam dan berlari dari segi vertikalnya, guys? Mari kita perhatikan. Ketika kita berlari, ternyata mau lambat mau cepat, kita juga dari sisi vertikal, dari atas, ini asumsinya tidak ada angin ya, guys, menerpa dari samping, maka kita juga akan terkena air hujan dari atas. Dan seberapa besar air hujan yang menerpa kita dari atas, perhatikan, guys, grafik ini atau gambar ini, guys. Ternyata ketika kita diam, ini adalah banyaknya air yang mengenai kita. Ini berhubungan dengan waktu dan intensitas air hujan. Lalu ketika kita berlari, ternyata ketika waktu yang sama, ini adalah 10 menit kita diam, ini 10 menit ketika kita berlari, ternyata kalau kita dilihat jajaran jenjang luasan yang berisi banyaknya air yang mengenai kita ternyata jumlahnya sama. Jadi kita diam, air yang mengenai kita segini, lalu ketika kita berlari mau lambat mau cepat, air yang dari atas mengenai kita juga sama ketika kita diam. Oke, guys, perhatikan berikutnya, guys. Ketika kita berlari, guys, maka ada faktor lain menambah kebasahan kita, yaitu apa? Air hujan yang kita tabrak. Semakin cepat kita berlari, ternyata banyaknya air hujan yang kita tabrak juga semakin besar. Jadi ini ketika jalan, lalu ini ketika kita berlari. Jadi air hujan yang menerpa kita itu dari atas dan dari depan yang kita tabrak itu. Ini adalah grafik sederhana untuk mempermudah kita memahaminya. Pada saat kita diam 10 menit, berjalan 10 menit, atau berlari 10 menit, maka seperti ini yang terjadi, guys. Ini adalah tingkat kebasahan dan ini adalah kecepatannya. Maka tingkat kebasahan ketika kita 10 menit itu segini, guys. Ketika kita berjalan, tingkat kebasahannya naik, guys, karena ada faktor dari depan yang kita tabrak air hujannya. Lalu ketika kita lari cepat, ternyata tingkat kebasahannya semakin tinggi, guys. Oke, kita akan coba simpulkan. Pertama adalah ini, guys. Nah, total kebasahan yang kita terima itu berhubungan dengan beberapa hal yang tadi kita sampaikan, guys. Satu adalah kebasahan per detik, ini intensitas air hujan yang menerpa kita dikali dengan lamanya waktu kita terkena air hujan. Lalu ditambah dengan, lihat, guys, tadi kita sudah mengetahui bahwa ketika kita berlari ternyata banyaknya air yang dari atas sama, ditambah yaitu faktor dari depan ini, guys. Nah, berarti ditambah ini apa? Kecepatan kita berlari, kebasahan per meter. Jika kita lari cepat, maka air yang kita terima lebih banyak lagi dari depan. Jika kita lari lambat atau berjalan, maka air dari depan juga yang kita tabrak juga sedikit. Ini dikali jarak tempuh. Jika kita semakin jauh, maka tingkat kebasahan dalam yang kita terima juga semakin besar. Oke, guys, kita akan uji dari satu kasus ini sederhana. Jika kita ada di posisi ini, hujan semakin lebat atau hujan mulai berjalan lalu lebat,
lalu kita melihat ada tempat berteduh, apa yang harus kita lakukan? Lihat guys, kalau kita diam saja, maka variabel di sisi kanan ini hilang karena tidak ada jarak tempuh karena kita diam. Maka ini 0. Maka banyaknya air yang kita terima atau tingkat kebasahan yang kita terima adalah kebasahan per detik, yaitu intensitas air hujan yang menerpa saat itu dikali dengan waktu atau lama kehujanan kita ya guys ya. Jadi kalau semakin lama maka semakin basah ya, tingkat kebasahan semakin tinggi. Nah, berarti kalau kita diam saja itu guys, waduh ini lama ini. Berarti kita akan terkena atau tingkat kebasahan kita akan semakin tinggi. Berarti opsi kedua, lari. Ketika kita lari guys, maka lihat ini. Jarak tempuh sudah pasti guys, tidak bisa berubah. Tapi ketika kita lari, maka ketika kita lari cepat sekali, maka ini meningkat guys. Air hujan yang menerpa kita dari depan meningkat. Tetapi waktu di sini turun guys. Perhatikan, kalau ini waktu ini turun, berarti kebasahan per detik ya dikali dengan waktu juga sedikit. Karena kita lari sangat cepat. Ini sangat baik kan guys. Tetapi dari ke depan, variabel dari depan tetap menambah tingkat kebasahan. Bagaimana kalau kita berjalan lambat? Ketika kita berjalan lambat, maka perhatikan faktor dari depan, air yang kita terpa ini, yang dari depan ini sedikit, tapi waktunya juga tidak terlalu lama dan tidak terlalu pendek. Jadi ini seimbang. Nah, kalau begitu, maka opsi yang terbaik adalah lari sangat cepat. Kalau seandainya intensitasnya kita prediksikan, kita analisa bahwa intensitasnya tidak terlalu tinggi, maka baik juga kita lari sangat cepat. Jika air hujan itu sangat lebat, maka berjalan lambat juga sangat baik. Oke guys, itu adalah analisa sederhana yang bisa kita lakukan. Semakin cepat kita berlari, air yang membasahi kita juga semakin banyak. Coba aja guys, yang dari arah depan ya guys ya. Kalau dari atas sama, kita mau diam, mau lari, sama guys kebasahannya. Coba ketika kita naik motor, lalu kehujanan, coba geber gitu guys. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sama guys. Ketika kita sampai kain kita atau baju kita basah kuyup guys. Karena apa? Kita menerpa semua yang ada di depan kita ini. Semakin cepat, semakin besar atau semakin banyak intensitas atau tingkat kebasahan yang kita terima dari si depan juga. Karena itu kita lihat, kalau ini bisa kita lari cepat guys, karena faktor waktu bisa turun. Tapi kalau kita bisa jalan lambat karena sangat deras, oke, baik-baik saja guys. Jadi lihat intensitas air hujan yang turun. Oke guys, demikian guys analisanya. Jangan lupa klik subscribe agar tidak ketinggalan update video yang kami lakukan. Video-video yang kami akan sajikan tentu saja akan menganalisa kejadian-kejadian alam yang sangat sederhana dipandang dari sisi sains. Oke, ciao, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.